Bismillah wala haula wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Mengingatkan kembali kehadiran berdasarkan on-cam. Materi PAI tidak share PPT, namun Anda silakan mendokumentasikan secara mandiri apa yang saya sampaikan. Tugas Anda juga bertanya dan mengomentari materi yang saya sampaikan. Tema kita kali ini insya Allah sign dalam Al-Quran. Sign dalam Al-Quran. Kita akan membahas dua hal, fakta-fakta sign dalam Al-Quran, satu. Yang kedua, bagaimana menyikapi ayat-ayat sign dalam Al-Quran. Baik. Ada banyak fakta teori juga dalam Al-Quran terkait dengan sign yang bertentangan dengan teori-teori sign yang kita pelajari. Dan bagaimana kita menyikapinya, apakah kita tetap mengutamakan apa yang disampaikan Al-Quran karena itu Al-Quran, mengimani dan juga mentaatinya, ataukah kita berusaha untuk memaksa pemaknaan Al-Quran itu agar sesuai dengan fakta-fakta atau teori-teori sign yang kita pelajari, sehingga Al-Quran menjadi pelegitimasi dari teori-teori sign yang kita pelajari, atau betul-betul Al-Quran itu kita utamakan betul atau kita dukung penuh apapun yang disampaikan apa adanya dari Al-Quran terkait dengan ayat-ayat sains, walaupun bertentangan dengan teori-teori sains yang kita pelajari. Kita akan buktikan nanti bagaimana kita menyikapinya setelah fakta-fakta banyak kita ungkap ya. Baik. Yang pertama, contoh ayat yang menyatakan bahwa bulan memiliki cahayanya sendiri, bukan pantulan matahari. Yang pertama, teori tentang cahaya bulan, asal-usul cahaya bulan. Selama ini kita mendapatkan informasi dan teori bahwa cahaya bulan adalah pantulan cahaya matahari. Bukankah demikian ya? Kalau nggak salah ya ilmu yang kita dapatkan selama ini. Atau ada yang berpendapat atau mendapatkan pengetahuan lain terkait hal ini? Mbak Aulia? Iya, Pak. Demikian ya? Oke. Baik, dalam surat Nuh ayat 16. Boleh juga Anda buka. Terjemahan Depak kita akan koreksi sesuai dengan makna terjemah perkata yang asli daripada ayat itu. Yang berbunyi wa ja'alal qamara fihinna nura. Wa artinya dan, ja'ala artinya dia Allah telah menjadikan. Al-qamara bulan. Fihinna fi di dalamnya. Nuron cahaya. Itu
terjemahan asli ya, per kata dari ayat yang kita baca di surat Nuh 16. Tapi Anda akan mendapatkan terjemahan yang berbeda ketika kita membaca versi Depak. Coba yang sudah membuka terjemahannya ada? Nuh ayat 16 bisa disampaikan di sini. Ada? Kalau tidak ada saya lanjut. Nanti kalau sudah ada yang menemukan, tidak apa-apa nanti disampaikan. Kalau tidak salah terjemahan Depak mengatakan dan dia Allah telah menjadikan bulan bersinar dan matahari bercahaya. Apa bedanya sinar dan cahaya? Katanya sinar itu adalah pantulan dari cahaya. Cahaya itu ya sinar asli. Maka bulan bersinar itu maksudnya bulan memantulkan cahaya dari matahari. Itu sinar namakan. Kemudian matahari bercahaya itu maksudnya ya sinarnya independen, berasal dari dirinya sendiri. Itu yang sekiranya saya dapatkan dari terjemahan Depak. Mungkin Anda punya versi lain terjemahan ayat itu. Silakan Ini juga. ini boleh saya bacakan terjemahannya, Pak. Ya, silakan. Nuh ayat 16 nih. Dan di sana dia menciptakan bulan yang bercahaya dan yang depannya itu, lalu yang belakangnya menjadikan matahari sebagai pelita. Oke. Bercahaya ya dan menjadikan bulan gimana ulangi? Bercahaya. Bercahaya yang kalimat pertama, yang selanjutnya, yang belakangnya itu menjadikan matahari sebagai pelita. Oke. Ada lagi versi lain? Kalau di saya seperti ini, Pak. Ya. Surah Nuh ayat 16. Dan di sana dia menciptakan bulan yang bercahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita yang cemerlang. Oke. Baik. Ada lagi yang lain? Apa bedanya bercahaya dan pelita? Nanti timbul polemiknya di situ. Ya pelita itu yang memiliki cahayanya sendiri, kalau bercahaya itu bisa jadi dari pantulan pelita. Nanti pasti penjelasannya begitu agar supaya sesuai dengan teori sains tentang asal usul cahaya bulan. Itu harus ke KBBI ya. Pelita itu apa, bercahaya itu maksudnya bagaimana? Coba dicari di KBBI, pelita itu cahaya yang bagaimana, terus bercahaya itu apakah independen atau berarti pantulan dari sesuatu.
Ya, ayat ini contoh ya, contoh bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran secara objektif ya. Al-Quran sebagai petunjuk cara, petunjuk teknis terkait dengan alam semesta raya ini, dalam hal ini adalah tentang sains, itu juga diuji betul. Kita betul-betul bisa menyikapi Al-Quran secara objektif nggak terkait dengan petunjuk cara, petunjuk teknis sains dalam Al-Quran. Karena di Al-Quran juga mengandung unsur-unsur ini, yaitu ayat-ayat sains. Ayat-ayat sains itu ayat-ayat yang jelas, lugas, tegas, simple, sebagaimana ilmu sains itu sendiri. Sebagaimana juga ilmu hukum. Seperti ayat-ayat tentang waris, hukum waris, itu jelas, lugas, tegas, simple. Setengah, sepertiga, seperempat. Ya. Hukum bagi koruptor, pencuri, potong tangan, itu jelas, tegas, lugas. Dan itu yang dikategorikan sebagai ayat-ayat muhkamat. Mungkin Anda pernah dengar ya, ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat. Dua tipologi ayat Al-Quran inilah yang harus kita ketahui dan karakteristiknya juga harus kita pahami sehingga kita juga bisa menyikapinya secara objektif. Ayat muhkamat itu adalah ayat-ayat yang maknanya tidak memiliki banyak arti, banyak pengertian. Dia hanya memiliki satu atau dua pengertian saja. Dan itu mudah diketahui dari arti terjemahannya secara tekstual. Contohnya tadi ayat hukum ya. Ayat-ayat sains. Sementara ayat yang mutasyabihat, tasyabuh itu memiliki banyak arti, banyak pengertian. Ayat yang memiliki banyak pengertian atau banyak penafsiran maksud dari teks ayat itu. Contohnya ayat-ayat tentang sifat Allah. Misal, ketika Allah mensifati dirinya yadullah fauqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Kalau kita maknai tangan di sini secara tekstual, berarti nanti kita memiliki visualisasi tentang bentuk tangan Allah. Berarti Allah itu punya tangan, entah dua tangan atau banyak tangan, dan seterusnya yang itu bertentangan dengan sifat utamanya yang lain, yaitu mukhalafatul hawadis atau laisa kamitslihi syai'un. Allah yang tidak sama dengan ciptaan dan apapun juga. Nah, tangan di sini harus dimaknai kontekstual, bukan tekstual. Yaitu kekuasaan, pengetahuan, kasih sayang yang meliputi, yang memenuhi, menguasai di atas apa yang dimiliki oleh ciptaan. Nah, itu ayat-ayat mutasyabihat. Contoh lain ayat mutasyabihat, potongan huruf hijaiyah di awal surat, alif lam mim, kaf, ha, ya, ain, shad, dan seterusnya. Itu memiliki banyak makna, penafsiran. Ada yang mengatakan ahli tafsir itu adalah singkatan dari Asmaul Husna. Misalnya kaf, ha, ya, kaf itu al-kafi, yang maha mencukupi. Al-ha-nya al-hadi, yang maha memberikan petunjuk. Ada lagi penelitian yang menyatakan huruf itu, kaf itu adalah huruf yang paling dominan digunakan dalam surat itu. Juga huruf ha, ya, ain, dan shad dibanding huruf hijaiyah yang lain. Ada juga yang justru sebaliknya, huruf itu huruf yang paling minimal digunakan dalam surat itu. Misalnya huruf yasin, ya dan sin, huruf yang paling minimal digunakan dalam surat itu dibanding huruf hijaiyah yang lain. Dan seterusnya banyak lagi penafsiran. Kalau dikalkulasi itu kira-kira ada kurang lebih 5 atau lebih ya. Ada dalam kitab Lisanul Arab dan kitab-kitab tafsir ya.
Nah, itu ayat mutasyabihat. Sementara ayat-ayat muhkamat yang di dalamnya ayat sain itu tidak mengandung banyak pengertian. Bahkan cuma satu pengertian, yaitu pengertian tekstualnya. Nah, masalah penafsiran yang terkait dengan teksnya itu tidak boleh keluar jauh dari teks. Misal, terkait dengan penerapan hukum waris yang sudah jelas bagiannya, teknis penerapannya bagaimana, itu hal yang melengkapi, bukan hal utama, hal-hal yang merubah pokok-pokok penjelasan hukum waris tadi. Ya harus di pengadilan, harus lewat musyawarah mufakat misalnya, atau apalah, itu hal-hal tambahan, pelengkap, bukan hal yang merubah yang utama. Demikian juga terkait penerapan hukum potong tangan bagi koruptor misalnya, harus melalui persidangan, saksi-saksi, ahli maupun saksi mata maupun saksi barang bukti dan seterusnya, itu teknis. Maksudnya pelengkap teknisnya, bukan pokok hukumnya. Nah, ayat-ayat saya juga demikian. Pokoknya di mana? Ya di teksnya. Terjemahan tekstualnya tadi, seperti saya menerjemahkan ayat surat Nuh ayat 16 tadi secara simpel, secara lugas, tegas, eksplisit ya, apa adanya, dan itulah fakta sains atau teori sainsnya. Wa ja'alal qamara fihinna nura. Wa itu artinya dan, ja'ala itu dia, Allah telah menjadikan. Al-qamara bulan, fi di dalam, hinna-nya, nur cahaya. Fi hinna di dalamnya ada cahaya. Itu simple. Dan ini sudah bisa menyimpulkan sebuah teori bulan itu memiliki cahayanya sendiri, independen. Nah, kemudian di ayat yang lain, surat yang lain, surat Al-Furqan 61 misalnya. Wa qamarum munira. Qamaron dan bulan yang menyinari, munir, menyinari ya, munir. Dalam tafsir kitab Al-Asbahani ya, Mufradat fi Gharibil Quran, maksud dengan munir atau yang menyinari itu dari cahayanya sendiri, dzanur. Karena dia memiliki cahaya sehingga dia bisa menyinari. Layaknya lampu, layaknya senter misalnya yang punya cahaya independen sendiri dari bahan bakar internal sendiri, itu yang kategori makna menyinari, munir. Jadi jelas, tegas, lugas. Apakah mustahil hal ini terjadi secara logis dan rasional? Enggak mustahil. Wajar aja kalau bulan itu memiliki cahaya sendiri. Enggak ada yang aneh. Justru aneh itu kalau pantulan matahari, itu malah lebih aneh lagi. Coba Anda kritisi lebih dalam lagi fakta-fakta itu saat bulan itu purnama. Logiskah itu cahaya yang merupakan pantulan atau independen? Al-Quran menambahkan lagi dalam berbagai ayat, fungsi bintang-bintang di langit termasuk matahari, bulan, dan bintang adalah sebagai lampu, hiasan, dan juga sebagai panah-panah api bagi setan. Coba, dua fungsi yang pertama, hiasan dan lampu. Inna zayyana sama'ad dunya bimasabiha. Kami hiasi langit itu dengan lampu-lampu. Ingat, lampu-lampu ya, masabih misbah. Ya, pelita itu lampu ya. Lampu, apakah lampu itu memiliki cahayanya sendiri atau dia mendapatkan pantulan cahaya dari sesuatu yang lain? Nah, paling mudah itu adalah
lampu itu adalah memiliki cahayanya sendiri, dari bahan bakarnya sendiri, sumbernya sendiri. Kemudian lampu itu kualitas cahayanya juga beraneka rupa, tergantung energi yang dimiliki, wattnya istilahnya lah. Ada yang cahayanya sangat terang, saking terangnya menyilaukan, mungkin lampu yang wattnya itu tinggi. Ada cahaya itu matahari ya, ada cahaya lampu yang cahayanya biasa. Ya, mungkin wattnya juga biasa, itu bulan. Ada yang lampu yang wattnya rendah, itulah bintang. Ada juga lampu yang tidak memiliki cahaya atau lampu mati. Itu betul ada. Artinya bintang yang tidak memiliki cahaya yang di Al-Quran dinamakan dengan apa? Al-Khunnas. Al-Jawaril Khunnas. Fala uqassimu bil khunnas. Al-Jawaril Khunnas. Itu Al-Khunnas itu apa? Secara bahasa sesuatu yang tersembunyi. Sebagaimana dalam surat An-Nas, min syarril waswasil khannas. Khannas itu setan yang tersembunyi dari jin dan manusia yang menggoda melalui propaganda-propaganda pemikiran, perasaan, tidak melalui penampakan seperti pocong, genderuwo itu setan-setan yang jelas, itu setan-setan yang eksternal. Tapi ini khannas itu yang tersembunyi, internal, melalui pikiran-pikiran, perasaan-perasaan yang langsung menusuk ke alam bawah sadar, ke perasaan, dan sebagainya. Karena saking tersembunyinya, tidak mudah terdeteksi, karena pikiran-pikiran kan seperti itu sifatnya. Maka disebutkan dengan khannas. Dan juga planet, bintang, itu juga ada yang tidak bisa terdeteksi oleh mata dan teropong bintang karena tidak memiliki cahaya yang bisa memantulkannya kepada mata kita. Dan itulah salah satu sifatnya lagi ya, sebentar. Al-Jawari. Al-Jawari itu beredar, tapi bintang ini beredar, nggak diam. Planet ini beredar dan nggak diam. Al-Jawari. Jaro Yajri. Dan kalau planet ini bertemu dengan bintang yang bercahaya atau planet yang bercahaya, maka Al-Kunnas, dia akan menghapus cahaya atau meredupkan cahaya planet yang ditutupinya tadi. Kunnas itu karena sayak nisu, miknasatun, kanisun itu sapu, penyapu ya. Itu sederhana, bahasanya itu ya wis apa adanya secara tekstual begitu. Nah inilah, planet inilah yang hakikatnya yang menutupi matahari ketika gerhana, bukan bulan. Jadi kalau bulan, Al-Quran sudah menegaskan di dalam surat Yasin, tidaklah mungkin bagi matahari bertemu bulan. Asyamsu yanbaghi laha tudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun, masing-masing punya garis edarnya sendiri yang tidak akan mengalami pertemuan. Dan itu hanya terjadi, pertemuan itu hanya akan terjadi nanti hari kiamat. Dalam surat Al-Qiyamah, wa idza jumi'a asy-syamsu wal qamar, apabila matahari apabila dikumpulkan matahari dan bulan, jumi'ah. Jumi'ah itu jamak, ijtima, jima itu dikumpulkan, disejajarkan, saling menutupi satu dengan yang lain. Maka yang terjadi adalah manusia berhamburan. Yaqulul insan yauma idzin ainal mafar. Manusia berkata-kata, berteriak-teriak, ainal mafar, kemana jalan keluar, kemana tempat persembunyian. Karena saking kacaunya alam semesta raya saat itu. Itu pernyataan Al-Quran. Kalau matahari dan bulan sejajar bertemu, maka yang terjadi adalah kekacauan alam, entah itu bencana atau apa, yang membuat manusia semua berhamburan mencari tempat persembunyian. Tapi dari teori yang kita pelajari, teori gerhana tadi, nggak terjadi apa-apa. Berarti yang bohong siapa? Al-Quran atau teori sains tadi? Monggo silahkan, saya tidak memaksakan kehendak, saya hanya menyampaikan apa yang perlu disampaikan.
terkait dengan fakta-fakta atau teori-teori yang dari Al-Quran apa adanya tanpa penafsiran yang berbelit-belit, penafsiran yang jauh dari makna teksnya, yang justru akan mencederai makna asli daripada ayat Al-Quran tadi. Ya, kemudian contoh lain lagi terkait dengan pusat alam semesta yang selama ini diajarkan kepada kita adalah, oh ya, sebelum itu ya, saya tambahkan lagi tadi terkait dengan lampu. Lampu itu ada kalanya sebelum mati melalui proses namanya apa ya? Penurunan daya cahaya lampu itu sehingga sebelum betul-betul hilang dia berubah cahayanya dari putih ke kuning atau kemerah-merahan gitu ya. Anda kalau mengamati lampu neon atau lampu apalah, itu biasanya mengalami proses demikian rupa. Ada cahaya belang kemerahan dan kekuningan sebelum nanti belang kehitaman, sebelum nanti mati total. Nah, planet-planet atau bintang gemintang itu juga mengalami seperti itu. Penurunan tekanan daya. Dan itu yang terjadi ketika gerhana bulan apa ya? Blood moon, bulan darah itu ya. Bulan yang memerah. Itu sebetulnya terjadi penurunan daya cahaya dari bulan memerah itu ya. Kemudian kita dianjurkan sholat agar memohon agar supaya bulan itu kembali normal lagi cahayanya, tidak redup bahkan mati. Demikian juga ketika terjadi gerhana matahari, kita dianjurkan sholat memohon agar supaya si penghalang cahaya matahari tadi itu segera lewat. Jangan sampai transit lama-lama. Itu bisa mengacaukan keseimbangan alam, utama dunia. Nah, logika sederhana, simple saja. Nggak perlu teori-teori, oh itu tertutup bayang bumi yang teorinya begini-begitu. Sulit memahaminya. Al-Quran sudah tegas mengatakan itu adalah lampu. Lampu itu yang memiliki cahaya sendiri dan cahayanya ada yang terang, ada yang sedang, ada yang redup, ada yang mati nggak punya cahaya, kemudian ada yang mau mati redup tapi bisa hidup bisa terang lagi, ya wis itulah fakta sederhana terkait dengan teori-teori sains yang ada di Al-Quran. Kemudian teori tentang pusat alam semesta. Selama ini kan kita diajarkan pusat alam semesta itu matahari ya, heliosentris. Itu ya, bumi, bulan mengitari matahari. Apakah demikian dalam Al-Quran juga? Faktanya, ayat-ayat terkait dengan matahari dan bulan, Al-Quran senantiasa mensifatinya dengan yang beredar. Matahari beredar, bumi beredar. Tapi tidak ada satu ayat pun yang mensifati bumi beredar. Aneh gitu. Contoh dalam surat Yasin, wasyamsu tajri, dan matahari beredar. Di mustaqarrillah pada garis edarnya. Wal qamar, dan bulan. Qaddarnahu, kami tetapkan manazil, tempat-tempat singgahnya. Hatta adakal urjunil qadim, sampai kembali ke bentuk tandan tua atau bulan sabit. Wajalal wasyamsa wal qamara daibain. Kami jadikan matahari dan bulan senantiasa beredar dua-duanya. Wajalal syamsa wal qamara husbana. Husbana sebagai, kami jadikan matahari dan bulan sebagai sarana untuk menghitung waktu, hari, tahun, dan sebagainya. Ada juga fenomena kejadian di mana malaikat Jibril pernah menghentikan
peredaran matahari yang akan terbit di waktu subuh, fajar, dan menahan juga sholat atau posisi rukuknya Rasulullah agar tidak i'tidal demi menunggu sahabat Ali bin Abi Thalib yang jalan menuju masjid terhalang oleh lelaki tua yang tertatih-tatih juga berjalan menuju masjid. Demi etika, Imam Ali tidak mau mendahulunya. Atas dasar kemuliaan akhlaknya itu, Allah mengutus malaikat Jibril untuk menahan matahari agar jangan terbit dulu fajarnya. Sampai Imam Ali itu ikut berjamaah dan tidak ketinggalan rakaat pertamanya. Itu dengan mendapati Rasulullah saat itu masih sujud, masih ruku. Itu riwayat yang masyhur. Nah, kesimpulannya, menghentikan sesuatu itu pasti bukan sesuatu yang sudah berhenti, pasti sesuatu yang beredar. Maka dihentikan itu karena ya yang beredar mengelilingi bumi. Seandainya bumi yang mengelilingi matahari, itu buminya yang diberhentikan oleh malaikat Jibril. Dan juga mukjizat Nabi Daniel dalam Injil itu juga memiliki mukjizat menghentikan peredaran matahari. Nah, ini fakta-fakta sains dalam kitab suci ya, baik Al-Quran maupun Injil, yang menunjukkan secara sederhana, simpel, apa adanya, apa yang harus kita yakini terkait alam semesta. Ya, seandainya bumi itu yang memang beredar, ya apa salahnya? Al-Quran itu mensifatinya dengan wal ardu tajri misalnya, atau wal ardu qaddarnahu manazil, dan bumi itu beredar, bumi juga kami tetapkan dari sedarnya. Kenapa tidak ada ayat satupun yang mensifati bumi demikian? Masa kita nggak bertanya-tanya? Masa kita manut aja? Ya karena kita memang sudah didoktrin, di propaganda untuk tidak terlalu jauh memahami Al-Quran seperti itu. Kelemahan umat Islam memang dijauhkan dari Al-Qurannya. Baik, itu fakta, satu fakta lagi. Bahwa dalam Al-Quran dan juga dalam Injil, pusat alam semesta itu bumi. Geosentris, bukan heliosentris. Matahari dan bulanlah sebagai petunjuk waktu siang dan malam, dan ukuran hari dalam bulan, dan seterusnya, yang beredar mengitari bumi. Sebagaimana tawaf. Bumi itu Ka'bahnya, matahari dan bulan itu sebagai yang bertawaf kepadanya. Baik. Fakta yang lain. Misalnya tentang asal-usul penciptaan manusia yang sudah kita ketahui lah. Kita selama ini diajarkan teori evolusi. Apakah demikian Al-Quran mengatakan? Al-Quran secara sederhana, simpel memanggil manusia itu ya Bani Adam, wahai anak cucu Adam. Sudah gitu aja. Itu sudah mengindikasikan secara biologis dan genealogis. DNA kita itu sudah semuanya anak cucu Adam yang manusia. Wa Adamu min turab, dan Adam itu dari tanah. Dalam hadis mengatakan demikian. Dalam surat Al-Quran juga mengatakan wa bada'a khalqal insani min tin, dan dia memulai penciptaan manusia itu dari tanah. Tegas itu. Min tin. Tin itu tanah. Wa bada'a, dan dia memulai bada'a. Khalqa, penciptaan. Al-insan, manusia. Min, dari. Tin, dari tanah. Itu jelas, lugas, sederhana apa adanya, tekstualnya demikian. Tapi kenapa kita mesti diajarkan evolusi? Kenapa? Itu pasti bukan karena Al-Quran yang tidak tegas mengatakan, sangat tegas, sangat jelas. Pasti ada motif-motif politik yang menunggangi kurikulum kita sehingga kita dipaksa dan terpaksa
diperkosa untuk meyakini dan mengajarkan dan menganut teori itu. Jadi dalam hadis lain ya Imam Bukhari juga mengatakan bahwa Nabi Adam itu memiliki postur tingginya 60 hasta, situna dzira'an, yang sepadan dengan 30 meter. 30 meter loh ya. Coba bayang berapa tinggi dinosaurus itu. Manusia purba yang pernah ditemukan itu di Indonesia atau di penjuru dunia lain berapa tingginya? Berapa meter tingginya? Paling nggak sampai 3 meter. Tulang belulang yang ada pernah ditemukan. Kalaupun dianggap manusia purba adalah manusia yang paling purba sebelum Adam, yang tingginya manusia purba itu ya nggak sampai 3 meter. Sekarang secara logika simpel aja, lebih purba mana? Yang 30 meter atau yang 3 meter? Gajah dengan mamut, lebih purba mana? Dari ukurannya saja itu kita sudah secara mudah menyimpulkan ya mamut lebih purba daripada gajah sekarang dari ukurannya. Maka Adam alaihissalam adalah manusia yang paling utama layak, manusia yang paling purba di antara sekian manusia-manusia purba lain. Lantas kenapa kok berbeda? Kok manusia purba itu mirip kerang, nggak mirip Adam yang manusia seperti kita loh? Kemiripan itu bukan teori yang absolut untuk menentukan asal-usul. Jadi Nabi Adam alaihissalam, proses penciptaannya, penyusunannya dari tanah itu diambil dari tanah bumi dari berbagai wilayah. Ada dari Afrika, Amerika, Eropa, Asia, tanah dingin, tanah keras, tanah panas, sehingga anak cucu turunannya juga beragam etnisnya, beragam bentuknya, beragam rupanya gitu kan. Nah, dari situ belum lagi ditambah oleh faktor-faktor lain, misalnya anak cucu Adam dalam proses reproduksi regenerasinya juga terpengaruh oleh apa yang dikonsumsi dari gizi, sehingga kandungan itu juga terpengaruh oleh itu, sehingga melahirkan keturunan-keturunan yang cacat, mohon maaf, atau disabilitas atau keterbelakangan mental. Kan itu wajar. Anak-anak yang disabilitas, mohon maaf ya, atau keterbelakangan mental juga lahir dari orang tua yang normal, kan wajar terjadi saat ini. Dan apalagi dulu itu hal-hal yang juga harusnya wajar terjadi, sehingga seolah-olah melahirkan spesies atau bentuk jenis keturunan yang lain daripada yang lain itu sangat wajar. Belum lagi campur tangan setan ketika dalam pembuahan sperma dan ovum. Ketika kita nggak berdoa atau apalah karena amal perbuatan baik buruk kita, sehingga setan mencampuri sperma dan ovum seseorang sehingga juga terpengaruh terhadap rupa, bentuk. Anda pernah dengar mungkin anak genderuwo atau apa? Ya seperti itu bisa saja terjadi gitu. Secara genetik, secara biologis itu sesuatu hal yang bisa terjadi. Oke. Jadi Nabi Adam dalam teori sains Islam, Al-Quran adalah manusia yang pertama yang menjadi bapak dari semua manusia yang ada. Apapun etnisnya, apapun bentuknya, semuanya adalah anak cucu Adam. Kemudian terkait dengan asal-usul hewan. Hewan memiliki proses penciptaan tersendiri ya. Di mana hewan itu berasal semuanya dari binatang air. Air hujan yang diturunkan yang oleh bumi ditampung dalam bentuk lautan atau danau atau sungai. Dari proses itu sebuah binatang bersel satu yang kemudian berevolusi menjadi binatang bersel dua dan seterusnya menjadi binatang merayap berkaki dua dan berkaki empat. Itu ada dalam surat An-Nur. Wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma faminhum may yamshi ala batnih
Wa minhum may yamshi 'ala rijlain wa minhum may yamshi 'ala arba'. Jadi yang evolusi itu binatang, bukan manusia. Dan dia Allah telah menciptakan semua binatang kullada batin mimma dari air. Jadi air hujan yang ditampung bumi dalam bentuk lautan, danau, sungai, ya, air asin dan air tawar itu semuanya melahirkan binatang bersel satu masing-masing itu yang kemudian melahirkan jenis-jenis binatang-binatang laut dan darat yang merayap berkaki dua atau berkaki empat. Faminhum may yamshi 'ala batni. Di antara mereka ada yang berjalan dengan perutnya, rayap. Di antara mereka ada yang berjalan dengan dua kaki, rijlain. Dan di antara mereka yang berjalan dengan empat kaki, 'ala arba'. Nah, salah satu bukti dari itu adalah ya adanya binatang dua alam itu. Seperti nyamuk dengan jentik-jentiknya itu binatang air. Kemudian tumbuh menjadi binatang berkaki dan bersayap. Kata dari cebong, binatang air, binatang berkaki empat. Penguin, unggas, tapi sayapnya untuk berenang bukan untuk meloncat dan terbang. Allah sengaja hentikan, Allah sengaja patenkan hal itu untuk memudahkan kita menapak tilas asal-usul mereka. Allah hentikan proses evolusinya pada binatang dua alam tadi ya, seperti penguin itu, sengaja untuk agar supaya kita itu mengetahui asal-usul. Nah, hanya 8 jenis binatang ternak yang dikecualikan oleh Allah. Dalam ayat yang Allah sendiri berfirman, وَأَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ. Kami turunkan langsung pada kalian 8 jenis binatang ternak yang tidak melalui evolusi ya. Seperti binatang-binatang lain, yaitu diantaranya onta, kambing, sapi, kerbau, babi. Itu Allah turunkan langsung. Yang halal, yang haram. Sebagaimana Allah turunkan langsung air dan besi ya. Bahasanya itu anzalna. Anzalna itu kami turunkan. Wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadidun wa manafi'ul linnas. Kami turunkan besi. Kemudian kami endapkan di bumi dan menjadi lapisan-lapisan bumi. Sebagaimana air. Kami turunkan air, kemudian kami endapkan jadi mata air, atau kami tampungkan menjadi lautan, sungai, dan seterusnya. Nah, terkait dengan air ini, ada ungkapan yang menarik, apa dari mana asal-usul air itu? Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Tsumma stawa 'alal arsy." Allah bersemayam di atas arsy singgasana. Dalam ayat yang lain, "Wa kana arshuhu 'alal ma." Dan singgasananya Allah itu di atas air, 'alal ma. Arsyun itu singgasana. Jadi bukan istana megah bangunan seperti yang ada di Istana Merdeka, itu bukan. Atau Taj Mahal, bukan. Tapi arsun itu ilustrasi ya, sebuah batasan dimensional antara pencipta dan yang dicipta. Ibaratkan sebuah lingkaran, garis lingkaran itulah singgasana Allah. Dan segala sesuatu yang Allah cipta itu berada dalam lingkaran, termasuk surga, neraka, dunia, langit. Itu sesuatu yang di dalam lingkaran. Dan lingkaran itu dalam liputan Allah, di dalam Allah. Jadi garis lingkaran itu adalah batasan dimensional aja antara yang mencipta dan yang dicipta, tapi semuanya itu dalam liputannya, bukan di luar dirinya atau di luar liputannya. Nah, Rasulullah ketika Mi'raj itu ya Sidratul Muntaha itu bertemu di situ, menembus batasan garis lingkaran tadi itu, sehingga lebih merasakan kehadiran Allah di sana. Nah, garis itu alal ma, itulah yang dimaksudkan. Garis itu berdiri di atas air, maksudnya bukan sungai, bukan lautan yang bergelombang, enggak, itu molekul-molekul air yang bertumpuk-tumpuk ya. Layaknya kabut. Kabut itu kan molekul-molekul air sebetulnya.
saking tebalnya kabut kan menghalangi pandangan. Ya, hijab menjadi hijab antara kita dengan Tuhan, menjadi hijab kita dengan apa yang di langit itu kan. Itu sebetulnya molekul-molekul air itu. Kayak kita melihat dasar lautan, padahal air laut itu jernih, tapi karena tumpukan-tumpukannya air jernih itu menjadi tidak jernih juga, maksudnya menghalangi sesuatu yang di dasar. Itu air ya. Nah, molekul-molekul air itu juga menjadi hijab kita dengan Allah. Nah, molekul-molekul air itulah yang kemudian menjadi sumber air di surga. Kemudian air surga mengalir tajri min tahtil anhar, mengalir, tentu mengalir ke bawah, bukan mengalir ke atas. Sifat dasar air itu mengalir ke bawah. Nggak ada gravitasi yang menahan air untuk tidak mengalir, kecuali bendungan. Ya, mengalir kemana? Ya ke surga di bawahnya tanpa tercemari. Beda ya. Terus mengalir terus ke surga yang paling bawah sampai ke langit dunia, sampai ke dunia itu sendiri. Rasulullah pernah bersabda bahwasanya asal-usul air di dunia ini adalah air surga. Air sungai yang besar seperti Nil dan seterusnya itu asal-usulnya itu bukan muter kayak ya, Nil ke Nil lagi gitu atau laut itu enggak. Ada ujungnya itu surga. Nah, ini fakta lain akan mengungkap fakta-fakta banyak lagi gitu loh terkait dengan bentuk bumi dan sebagainya. Nah, air itu demikian asal-usulnya sebenarnya diinformasikan, dan ada yang turun melalui hujan, yaitulah yang berupa embun-embun tadi itu turun melalui hujan di langit dan membentuk awan, terkena angin dan seterusnya terjadilah hujan. Nah, ini fakta sains yang ada di Al-Quran dan juga hadis. Apalagi? Masih banyak sebetulnya. Saya tidak ingin mendominasi materi. Silakan nanti Anda tanyakan apa-apa yang perlu Anda tanyakan dan komentari di sesi tanya jawab. Monggo silakan. Silakan Mas. Saya ini mohon maaf Pak sebelumnya Pak. Saat pertama kali mendengar kata-kata matahari dan bulan bertemu, yang dalam gambaran saya itu malah bendanya ketemu Pak. Jadi kayak matahari yang gede, bulat panas itu sama bulan itu sentuhan. Malah yang di otak saya itu kayak gitu. Bukan proses gerhana Pak malah. Jadi ini mungkin saya juga salah menafsirkan Al-Quran mungkin ya, maksud dari bertemu ini apa namanya, jadi bulan dan matahari itu emang bertemu bersentuhan, jadi bukan cahaya matahari yang dihalangi bulan, bukan itu di perspektif saya. Dan saya setuju matahari itu berputar, benar memang berputar, rotasi itu benar, matahari itu memang berputar dan bulan itu juga berputar dari yang saya pelajari. Tapi emang benar sih di Al-Quran tidak disebutkan itu bumi itu berotasi mengelilingi matahari, itu tidak disebutkan. Tapi untuk yang matahari dan bumi yang berputar berdasarkan garis-garisnya itu emang benar. Jadi Pak, gimana ya Pak ya? Itu apakah pikiran saya ini sesat atau gimana Pak dari penafsiran Al-Quran yang matahari dan bulan bertemu? Ya, kategori berputar itu Al-Quran sudah menyatakan sesimpel itu. Pokoknya berputar, nggak perlu dijelaskan berotasi atau evolusi. Terlalu jelimet. Itu karena akibat kita membuat sebuah teori lagi, entah bentuk matahari dan bumi dan sebagainya, itu konsekuensi dari teori itu sehingga melahirkan sebuah pengertian perputaran tadi, berputar dirinya sendiri atau berputar memutari sesuatu yang lain. Muncullah istilah itu, padahal Al-Quran cuma simpel aja, berputar mengelilingi bumi sudah.
Ya, ibaratkan lampu ya. Bulan purnama itu simpelnya adalah lampu yang menyorot langsung ke muka kita secara penuh ya, bundar kelihatan. Lampu mobil yang bundar itu atau lampu sorot yang bundar itu sedang menyorot ke muka kita. Namun ketika dia berpaling sedikit, kelihatanlah dark side atau sisi gelapnya di belakangnya itu baru kelihatan bulan sabit. Cuman simpel gitu aja. Kemudian kembali lagi menyorot utuh lagi ketika di pertengahan bulan, ya itulah ketika lampu diputer. Sederhana, simpel. Enggak dengan penjelasan, oh itu posisinya karena bulan sedang menghadap matahari sehingga sisi yang bercahaya itulah yang menghadap matahari sehingga sisi yang tidak menghadapnya gelap, tidak terpapar sinar matahari. Oke, masuk akal juga. Tapi bagaimana dengan belahan bumi yang lain yang sebaliknya, yang di mana dark side-nya bulan atau sisi gelapnya bulan itu justru menghadap matahari, posisinya di mana itu berada. Kebetulan kita aja yang seperti itu. Tapi di belahan bumi yang lain kok enggak seperti kita. Itu gimana penjelasannya? Bingung lagi. Yang simpel itu ya misbah, lampu. Lampu yang menyorot penuh ke kita emang bentuknya bulat. Kemudian dipalingkan maka kelihatan sisi gelapnya di belakangnya, dark side-nya. Sudah simpel. Nggak perlu ke bulan, nggak perlu lagi teori-teori yang jelimet, yang ruwet. Sesuatu yang benar itu simpel, sederhana, apa adanya. Enggak penjelasan rumit-rumit yang sulit dipahami. Karena Al-Quran itu diturunkan tidak hanya untuk orang pinter saja. Orang awam yang butuh penjelasan yang tidak bertele-tele. Itu petunjuk bagi manusia, hudan linnas itu begitu. Nah inilah strategi memahami Al-Quran yang tidak tegas dinyatakan dimiliki oleh orang yang beriman. Apa sulitnya sih menyatakan demikian? Al-Quran juga secara eksplisit juga menyatakan demikian. Memangnya yang salah di mana? Kalau kita mengilustrasikan dan sebagaimana Al-Quran mengilustrasikan bintang-bintang, matahari, bulan, dan bintang itu lampu. Karena otak kita kan sudah terpropaganda oleh pengetahuan-pengetahuan itu sebelumnya, ditanamkan semenjak kecil sampai dewasa. Sehingga itu menjadi sesuatu kebenaran karena kebiasaan, bukan kebenaran yang karena kesadaran betul-betul kita mengalaminya sendiri ataupun kita mendapatkan penjelasan logisnya secara sempurna. Belum tentu juga. Nah, itulah sama seperti Rasulullah dulu itu menjelaskan Tuhan itu Esa. Kenapa banyak penolakan? Itu karena kuatnya tradisi Tuhan berhala itu nggak mungkin lah. Tuhan itu sendiri mengatur alam semesta. Pasti punya partner kerja yang membantunya. Nggak mungkin bisa sendiri. Nggak mungkin lah logika menolak. Loh, itu tantangannya memang begitu. Merubah suatu keyakinan yang sudah mendalam tanpa kebenaran yang mendasarinya. Tapi karena kebiasaan itu juga menyulitkan kita untuk mengadaptasi dan beradaptasi. Nanti dilanjut ya Mas ya. Saya ke Mbak Ayu dulu. Silakan. Pak, sebenarnya izin bertanya, mengapa nih Pak, para orientalis yang mayoritas tidak beriman dengan Al-Quran, tapi mereka itu mau untuk mempelajarinya secara serius untuk memperoleh informasi ilmiah? Terima kasih. Ya, para ilmuwan Barat itu dia mempelajari apa saja, tapi tujuannya bukan ada yang tujuannya tidak objektif, subjektif ya, ingin mencari pembenaran atau pembenaran sendiri atau kelemahan objek yang dikaji. Tapi juga ada juga objektif sehingga mereka masuk Islam, mu'alaf dan sebagainya. Jadi yang mendapatkan manfaat dan petunjuk ya mereka akan mengakui fakta-fakta sains yang membuka wawasan mereka sehingga mereka masuk Islam. Ada juga yang gimana caranya supaya Al-Quran itu melegitimasi pendapatnya yang jelas-jelas bertentangan kayak tadi itu.
dengan beragam cara penafsiran dan pemaknaan yang ya memperkosa makna Al-Quran itu sendiri. Demikian ya Mbak ya, motifnya macam-macam. Oke, selanjutnya Mbak Rindi. Ya, Pak, mohon izin bertanya. Tadi kan Bapak bilang kalau misalnya eh, Nabi Adam itu kan dari tanah gitu ya. Terus ini terkait sama sains sama agama. Kan kalau Nabi Adam dari tanah, kita berarti dari tanah apa dari pembuahan itu tadi kan? Soalnya ini tentang sains sama agama juga kan tadi. Sekian. Ya, kalau kita memang dari sperma ovum orang tua kita dan seterusnya sperma ovum dari Adam dan Hawa. Tapi kita mengandung unsur saripati DNA tanah itu. Tetap mengandung DNA. Penelitian juga menyatakan demikian kok. Rasulullah secara simpel mengatakan minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kita berasal dari tanah dan kita akan dikembalikan kepadanya, itu dimakamkan dan kemudian akan dibangkitkan darinya. Coba banyak fenomena-fenomena ya terkait dengan pengkuburan manusia dalam tanah. Ada orang yang awet jasadnya dikubur dalam tanah dan tidak hancur. Itu mekanisme tanah yang bagaimana yang bisa memelihara jasad sedemikian rupa awetnya ya, tanpa ada mekanisme es, pendingin, dan suplai oksigen dan sebagainya. Kenapa bisa jasad itu seolah-olah hidup? Walaupun jantungnya mati, tapi siapa yang menyuplai oksigen dan bagaimana proses itu terjadi? Gitu kan. Beda dengan pengawetan jasad ketika di mumi, itu beda. Bagaimana menjelaskan jasad para nabi, para wali, orang-orang syuhada? Itu bingung sains itu. Itu baru tanah yang kita berasal darinya, yang bisa merawat kita kembali sebagai ibu. Ibaratnya manusia itu dikembalikan ke kandungannya, itu ada yang tetap bisa hidup, tetap seger gitu kan. Ada yang tidak bisa, ada yang hancur, diurai lagi oleh tanah untuk kemudian dibangkitkan dalam bentuk yang baru. Itu gimana memahaminya secara saintifik? Itu masih menjadi PR gitu, PR kita yang belum terjelaskan. Allah cuma singkat menyimpulkan bahwa wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillah amwat bal ahya. Jangan kamu kira orang yang mati terbunuh di medan perang itu bangkai, matinya kayak bangkai biasa gitu yang hancur, yang busung. Enggak, mereka itu hidup. Dan memang walaupun bukan hidup gentayangan kayak kita lagi hidup terus, enggak, tapi jasadnya itu loh enggak hancur. Itu gimana menjelaskannya? Apakah kualitas tanahnya berbeda? Sama saja tanahnya. Yang satu kafir, satu mukmin, satu syahid, satu sangit, berbeda. Satu hancur, satu utuh. Gitu kan. Bingung para ilmuwan saintifis untuk mengungkap teori ini. Jadi tanah itu banyak misterinya, Mbak. Masih terlalu banyak misterinya tanah itu. Sebagai ibu kandung kita, sebagai asal-usul kita. Begitu rupa tanah itu bisa melahirkan sebuah bentuk ragam ciptaan ya, kayak tadi ya, hewan karena air hujan yang bersatu dengan tanah menimbulkan reaksi kimiawi yang membentuk binatang bersel satu terus berevolusi. Nah, yang terakhir tumbuhan, asal-usul tumbuhan itu bagaimana? Tumbuhan itu juga air hujan yang berkontraksi dengan tanah, kemudian menumbuhkan biji-bijian dan menumbuhkan beragam tanaman. Itu juga tanah dan air hujan. Ibaratkan air mani dan ovum lah. Hujan itu air maninya, tanah itu ovumnya yang kemudian terjadi pembuahan di rahim. Seperti itu. Wa idza anzalna 'alaihal ma'a ihtazzat wa rabat, dan ketika kami turunkan air hujan, maka bumi bereaksi secara kimiawi, ihtazzat wa rabat wa ambatat, dan kemudian menumbuhkan.
Jadi air hujan itu sifatnya menumbuhkan. Kalau air sumur, air sungai itu ya menyuburkan aja lah. Membuat pertumbuhan itu konsisten. Tapi yang menumbuhkan itu air hujan. Jelas, tegas. Al-Quran itu menyatakan komposisi air hujan itu tidak sama dengan komposisi air mata air dan apalagi air sungai yang tercemar. Oke, demikian Mbak. Kalau belum mengena jawaban saya, ditanyakan lagi aja. Apa yang sekiranya belum saya jawab. Ada lagi yang lain? Saya Pak izin bertanya. Ini di dalam Ya, silakan Pak. Al-Quran kan ada pernyataan tentang langit terbelah gitu. Salah duanya ada di surat Al-Infitor dan Al-Insyiqaq ayat 1. Nah, apakah dengan langit terbelah tersebut, apakah ada hubungannya dengan hari kiamat, Pak? Ya, informasi tentang langit terbelah, kita sama unsyaqqat, kita sama unfatorat, yang intinya terbelah gitu kan. Ya memang itu nanti sebagai fenomena hari kiamat, di mana maksud dari terbelah itu terbukanya tabir-tabir penutup hijab kayak apa kabut tadi itu yang menghalangi kita dari pandangan di balik langit itu. Surga, malaikat, alam ruh, alam jin itu adalah batasan-batasan dimensional langit sebetulnya, atau molekul-molekul air yang sangat lembut, kabut yang sangat lembut, yang transparan, seolah-olah transparan ya kayak air bening itu transparan, tapi sebetulnya membengkokkan tangan kita masukkan, apalagi banyak itu, saking lembutnya malah nggak kelihatan. Nah, dimensi alam manusia, jin, ruh, malaikat itu sebetulnya bersentuhan di sini, berdekatan tapi tidak bergesekan karena diliputi oleh langit tadi itu, atau istilahnya molekul-molekul embun air tadi itu yang sangat lembut. Nanti itu akan dibuka sehingga kita bisa melihat jin, bisa melihat malaikat, bisa melihat surga, bisa melihat neraka. Itu makna idas sama unsyaqqat, dan apabila langit itu terbelah. Itu ya Mbak ya. Ya, baik Pak. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Idas syamsu kuwirat. Siapa yang bisa mengartikan ini? Secara benar, bukan terjemahan depak. Saya kasih nilai A. Idas syamsu kuwirat. Dan apabila matahari digulung, itu ya terjemahan depak. Coba selain digulung, apa? Atau tolong jelaskan makna digulung itu seperti apa maksudnya? Digulung Pak, kayak dadar gulung gitu. Oh, is panganan. Apa makna digulung di sini? Yang belum tentu benar makna itu, terjemahan itu bagi kuwirot. Ada yang berkomentar? Itu berkaitan dengan hari kiamat itu ya Pak, di mana besok itu matahari dan bumi itu akan dihancurkan Allah jadi satu seperti itu. Oh gitu ya. Di jus ya. Ya jurno di siji. Koktail.
Panganan mana? Oke, ya betul hari kiamat betul. Tapi yang dimaksud digulung ini maksudnya gimana? Tadi Anda mengartikan berarti dihancurkan gitu ya. Pengertiannya berarti dihancurkan. Oke. Terima kasih, Mbak. Ada lagi yang lain? Pengertian digulung tadi itu terjemahan depak begitu. Mungkin matahari menjadi gelap dan tidak bercahaya lagi. Cahayanya sudah lenyap. Kehabisan minyak ya, minyak goreng antri. Oh gitu ya, kehabisan bahan bakar ya. Oke, matahari padam karena kehabisan bahan bakar di dalamnya gitu ya. Oke, sehingga itu yang dimaksudkan dengan digulung pada hari kiamat nanti. Oke, nggak apa-apa, bagus juga. Namun ada yang lain? Baik, kalau tidak ada saya jelaskan. Makna kuwirot, kuroh itu bola. Jadi bukan digulung, tapi Allah putar. Bola itu kan berputar ya. Dan ketika matahari itu kami putar, diputar kembali. Kuwirot, ya, fi'il majhul. Kami putar kembali. Maksudnya yang tadinya terbit dari timur menjadi terbit dari barat. Jadi perputarannya berlawanan dengan jarum jam, sehingga searah jarum jam. Karena yang beredar tadi matahari, maka yang dirubah perputarannya ya matahari. Ngapain buminya? Kan selama yang terbit dan tenggelam matahari, ya betul. Matahari terbit, bukan bumi yang berputar. Enggak. Itu makna idza syamsu kuwirat. Dan apabila matahari kami putar balik. Baru paham ini ya, enggak ada terjemahan di mana-mana. Depak apalagi. Wa idzan nujumun kadarat. Apa artinya? Dan apabila bintang-bintang berjatuhan gitu ya. Itu kan terjemahnya? Iya, Pak. Wah, enak dong dapat bintang jatuh. Wah, romantis sekali. Aku akan persembahkan bintang itu padamu. Mau nggak? Ketika ada satu bintang celorot yang jatuh, kobong meledak, Mbak. Nah, jadi ingkadarot itu ingkadar kadirun. Kadirun itu apa? Keruh. Betul. Ketika cahaya lampu itu mengeruh meredup, itu ingkadar. Tambahan alif dan nun. Dari kata kadiru. Jadi ketika cahaya lampu atau cahaya bintang-bintang itu meredup sebelum padam. Itu mana artinya? Karena lampu ya, lampu untuk dihancurkan ya cukup dimatikan aja sudah. Dan lampunya itu bukan kayak lampu yang ada kacanya, ada benda hardware padatnya. Enggak, itu cuman cahaya listrik yang konstan gitu ya. Tanpa adanya kaca yang menaunginya dan sebagainya, itu tinggal dicabut aja listriknya udah padam. Atau dikurangi voltasenya itu sudah akan meredup sendiri. Nah, seperti itulah. Anda pernah menyaksikan aurora dan seterusnya. Oh ya, bahasan lain aja lah. Kita syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat. Terus apa lagi? Oke, silakan Mas Aufal. Assalamualaikum Pak. Izin bertanya. Bukannya saya tidak percayai, tetapi anggap saya sebagai permisalan orang awam tentang Islam dan Al-Quran. Dan berprofesi sebagai ilmuwan, Pak. Dan apakah pandangan saya tentang Isa adalah Nabi Isa adalah cerita fiksi saja dan tidak ada gitu Pak.
Fiksi. Hanya cerita fiksi dikarenakan Siti Maryam yang tidak menikah dan sesuai ilmu alam yang saya pelajari selama ini dapat menyimpulkan bahwa Al-Quran tidaklah benar. Dikarenakan untuk tujuan menghasilkan seorang manusia kan harus ada itu Pak. Yang tadi itu Pak, sel sperma Pasangannya, dan sel pertemuan gitu Pak. Terima kasih. Nah sekarang lah terciptanya Hawa itu apakah Adam kawin ambil sopo? Nah, kalau umpamanya Pak ya. Tapi saya itu pikir gini Pak, secara matematika kan sebelum kan habis 0 itu 1 ya Pak ya. Pasti ada gimana Pak ya? Adam dan Hawa itu pasti ada Pak. Maksudnya orang yang pertama itu pasti ada. Tapi kan kalau dipikir secara logika, seterusnya kan masih kan ada itu Pak. Kayak proses gitu Pak. Gimana Pak ya? Gitulah Pak. Pembuahan ya. Ya, Anda pernah mendengar atau mengetahui binatang bersel satu? Binatang yang hermafrodit berkelamin ganda. Iya. Dia membuai dirinya sendiri. Nggak melalui proses berpasangan dengan lawan jenisnya. Itu gimana coba? Mohon maaf Pak, tapi kan ini Siti Maryam adalah wujud dari manusia Pak dan bukan hewan prodit. Yang itu loh Pak, gitu. Enggak, ini ilustrasi Mas. Artinya kuasa Allah itu kan bisa berlaku kun fayakun untuk semua. Artinya potensi itu tetap ada gitu loh, tetap bisa. Adam bisa tercipta dari tulang rusuknya Hawa. Itu kan ilustrasi hewan kan hermafrodit, ada memproduksi jenis lain, manusia lain dari tulang rusuknya atau dari DNA-nya, istilah kasarnya itu. Dari DNA Adam lah Hawa itu tercipta. Bukan tulang rusuk yang kayak kita bakso iga kan gitu. Ya itu bahasa ilmiahnya itu DNA. DNA-nya Adam lah Allah menciptakan Hawa. Kemudian menjadi pasangannya. Nah, proses penciptaan Isa itu di Al-Quran juga menyatakan inna matsala Isa indallah kamatsali Adam. Sungguhnya perumpamaan penciptaan Isa yang tanpa bapak itu sama seperti penciptaan Adam yang tanpa ayah dan ibu, dan juga Hawa yang tanpa ibu langsung dari bapak tok. Adam misalnya dari laki-laki tok. Maksudnya melalui proses ilmiah yang sangat canggih ya, yang dinamakan dengan kuasa Allah tadi, yang teori sains kita itu belum menemukan itu. Bisa nggak kita itu menciptakan atau wanita itu bisa melahirkan anak tanpa sperma laki-laki? Bisa nggak? Itu teknologinya saja, kita belum mampu untuk memahami proses penciptaan lahirnya Isa dan penciptaan Hawa. Ini masalah teknologi, bukan masalah sesuatu yang di luar nalar. Enggak. Mukjizat itu masalah teknologi yang bisa dinalar. Cuman kita saja yang belum mampu untuk bisa menalarnya. Jadi intinya kalau sains belum mampu menerima logika lahirnya Isa tanpa bapak, itu bukan berarti sesuatu itu adalah hoax atau mustahil. Ya, ingat, sains itu sumbernya mana? Logika manusia. Logika manusia itu apakah sempurna dalam mengidentifikasi sesuatu? Tidak. Logika manusia itu bukan sumber utama sempurna dalam mengidentifikasi segala sesuatu. Logika manusia memiliki keterbatasan. Nah, maka sains yang merupakan produk logika manusia juga pasti memiliki karakteristik keterbatasan itu. Nah, orang yang tidak mampu memahami ini menganggap bahwasanya segala sesuatu yang bertentangan dengan logika pasti salah. Padahal logika itu sendiri yang salah karena belum mampu memahami fakta realita yang ada secara logis dan rasional, atau belum menemukan teori-teori kimia dan biologinya.
terlalu banyak ya sesuatu yang dulu dianggap fiksi, tapi sekarang itu bisa kita rasionalisasi. Contoh, terlalu banyak lah. Misalnya nanti di surga itu kita penduduk surga bisa berdialog dengan penduduk neraka. Itu bagaimana? Apakah penduduk surga itu berwisata ke neraka, kemudian lihat-lihat di sana dari atas gitu kan? Seperti kita wisata ke lokasi-lokasi bencana gitu kan? Atau ke rumah sakit dan sebagainya. Kita pasti akan terpapar oleh panasan neraka. Bisa leleh, bisa juga sakit dan hancur kepanasan. Nah, kalau itu yang terjadi ya akan rusak tatanan. Apakah nanti orang penduduk surga itu dipakai pakaian kayak pemadam kebakaran anti api gitu kan untuk bisa wisata ke neraka? Enggak. Itu bisa dijelaskan melalui teknologi saat ini, itu Zoom ini. Nanti bisa dialog lewat Zoom antara penduduk surga dan penduduk neraka. Dulu itu aneh, ya apa? Logika nggak masuk. Karena alamnya berbeda, nanti akan terjadi suatu kekacauan. Tapi kalau melalui Zoom begini, tidak tereaksi satu dengan yang lain, hanya bisa berinteraksi saja secara simbolik, secara visual, ya nggak masalah. Nah, itu karena adanya perangkat-perangkat teknologi yang mampu menjelaskan mekanisme alam gaib yang selama ini kita anggap irasional menjadi sesuatu yang rasional. Jadi masalahnya bukan itu bertentangan dengan logika, logika saja yang belum mampu untuk memahaminya. Belum ada sarana prasarana yang mendukungnya. Itu ya Mas ya? Oke, Bapak. Terima kasih. Silakan Mbak Arifa. Nggih, Bapak, saya mau bertanya. Kan langit itu kan diciptakan 7 lapisan, Pak, nggih. Nah, berarti orang yang meninggal itu rohnya itu langsung naik ke langit ke-7 apa melalui proses langit yang 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya itu, Pak? Ya, tergantung amal perbuatannya, Mbak. Ya. Bisa jadi juga langit terendah di dunia ini ya masih di dunia ini, cuman dimensinya berbeda. Karena dosa-dosanya, jadi dia tidak ditempatkan di tempat alien, tempat yang tinggi. Fanuzulum min hamim, malah diturunkan dimensinya ke bawah bumi gitu. Jadi neraka itu letaknya di bawah bumi, bukan di planet galaksi mana gitu. Secara geografis begitu. Jadi magma itu pintu neraka itu. Dan di bawahnya lagi adalah neraka terus bertingkat-tingkat sampai ke bawah. Yang paling bawah adalah neraka jahanam. Di situ orang-orang munafik yang paling bawah menghuninya. Ini akan berubah teori lagi, teori tentang bentuk bumi dan sebagainya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, suatu ketika beliau bersama sahabatnya sedang duduk-duduk ya, tiba-tiba ada suara dentuman keras yang menggetarkan lokasi di mana Rasulullah dan sahabatnya itu berada, kayak gempa gitu. Tapi ada semacam kayak dentuman gitu. Kan dulu nggak ada bom ya, kayak Rusia Ukraina sekarang. Jadi itu Rasulullah langsung bertanya kepada sahabatnya, wahai sahabatku, tahu nggak kalian apa benda jatuh yang menggetarkan tadi itu? Nggak tahu ya Rasulullah. Itu batu besar yang sangat besar dijatuhkan ke neraka baru dari 70 tahun yang lalu baru nyampe ke dasarnya itu sekarang. Dasar neraka. Nah, berarti getaran bisa dirasakan itu kan berarti nggak terpisah sebetulnya dengan bumi kita ini. Ibaratkan gempa tektonik pernah ya. Padahal ini hadis sahih gitu.
akan berefek domino merevisi teori tentang bentuk bumi. Bukan lagi inti bumi itu magma, kemudian di bawahnya adalah negara lain yang kita bisa naik lift ke sana, tembus kayak Superman gitu kan. Nah, ini sayangnya kita sudah terprovokasi oleh propaganda sehingga ya dianggap hadis ini tuh nggak penting, hoak atau apalah, nggak jelas. Gitu. Padahal ini sangat bermakna saintifik. Maka dari itu kita nanti ketika di padang mahsyar, kita kan melalui jembatan toh, jembatan Sirat toh. Nah, jembatan Sirat itu kan di bawahnya apa? Neraka kan. Nah, jembatan itu kan menghubungkan dua daratan apa dua ketinggian, daratan dan ketinggian kan. Namanya jembatan pasti menghubungkan dua daratan. Kalau antara daratan dan ketinggian itu tangga. Nah, disitulah alam dunia dan alam surga nanti akan terhubungkan oleh Sirat itu yang di bawahnya itu neraka. Dan dunia itu ya luasnya, maksudnya senantiasa Al-Quran itu mensifati dunia, luasnya daratan itu sama dengan luasnya langit. Arduha ka'ardis samawati wal ardi. Luasnya surga itu ya luasnya langit dan bumi ini. Nah, ini indikator bahwasanya luasnya tanah yang kita injak ini sama dengan luasnya langit yang ada di atas kita. Jumlah penyebutan kata ardun dan samaun di Al-Quran itu juga sama, seimbang. Proses penciptaan langit dan bumi itu juga sama, dua masa. Faqadahunna sab'a samawatin fi yawmain. Allah menciptakan 7 langit itu dalam 2 masa. 2 hari maksudnya masa, 2 periode. Demikian juga bumi sebelumnya itu. Fi yawmain. Wa qaddara fiha aqwataha wa baraka fiha fi arba'ati ayyam. Kemudian dari 2 masa penciptaan bumi tadi itu 4 masa itu untuk mengkondisikan bumi layak huni itu dari mulai tanaman, hewan, atmosfer dan sebagainya itu selama 4 masa. Pak, berarti penciptaan langit dan bumi itu lebih dulu daripada matahari, bulan kayak gitu. Iya, karena bangunan inti rumah itu kan ya atap dan lantai itu, matahari, bulan, bintang itu lampu, itu aksesoris. Tentu setelah atapnya ada, kemudian setelah lantainya ada, baru lampu-lampu itu dipasang. Jadi pusat alam semesta itu bukan matahari yang meledakkan diri menjadi bumi dan langit, tidak. Itu teori Big Bang yang salah. Dalam Al-Quran itu langit dan bumi dulu satu. Satunya itu bukan berbentuk matahari, bukan. Energi yang kemudian membelah diri, dibelah oleh Allah menjadi energi material dan energi imaterial. Yang luasnya sama, seperti rel kereta api gitu. Yang sama, berbeda jaraknya aja. Ya apa itu? Teori apa lagi itu yang kita rubah? Silahkan simpulkan sendiri. Jadi bumi ini bukan satu titik di antara titik-titik bintang gemintang langit yang banyak itu, enggak. Bumi ini sama luasnya dengan langit. Nah, itu kan teori lain, teori radikal yang betul-betul merubah persepsi kita secara total gitu. Terkait dengan universe alam semesta raya ini. Monggo silahkan. Tugas kita itu meyakini, mengimani Al-Quran dulu ya. Kemudian selanjutnya kita itu mentaati dan meneliti. Bukan langsung merespon dengan mereaksi dengan menolaknya, mengkritisinya, menganggapnya salah gitu kan. Enggak. Kita justru harus meneliti fakta-fakta yang sebenarnya tertutupikah ataukah salah dipersepsikah, sehingga secara
eksplisit itu bertentangan dengan fakta-fakta yang ada di Al-Quran. Itulah di mana kita itu menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk cara, itu begitu. Al-Quran sebagai sumber inspirasi, sumber teori untuk kemudian kita meneliti, mengembangkan penelitian berdasarkan itu, bukan sebaliknya. Kita meneliti dulu, kemudian baru mencari legitimasinya di Al-Quran. Nanti Al-Quran hanya sebatas sebagai sebuah stempel aja, stempel pelengkap penderita yang kita bisa bawa kemana-mana sesuai dengan kehendak kita, bukan sebagai sumber inspirasi, teori, petunjuk cara, petunjuk ilmu. Tapi dilemanya ketika Anda nanti memulai penelitian, jadikan proposal, skripsi misalkan, judul yang bersumberkan dari Al-Quran, terkait dengan matematika, terkait dengan sains, nanti pembimbing Anda akan menolak Anda. Ngapain bawa Al-Quran ke sini? Sana loh di masjid, di UIN. Di sini bukan tempatnya kajian agama. Nanti pasti begitu. Itu warisan-warisan mental-mental sekuler ya, yang memisahkan Al-Quran dari kehidupan dunia, agama dari dunia, ketuhanan dari kemanusiaan. Baik, selanjutnya Mbak Zulfa. Izin bertanya, apa tujuan Allah itu menciptakan manusia berubah yang malah beda dengan Nabi Adam itu sendiri? Coba diulangi Mbak, suaranya agak. Apa tujuan Allah menciptakan manusia purba yang berbeda dengan Nabi Adam? Ya, tujuannya untuk menunjukkan kreativitas Allah, inovasinya Allah ya dalam mencipta. Tidak terpaku kepada satu bentuk, ragam, jenis. Semata untuk menunjukkan kuasa Allah dalam hal itu. Ya, ragam ciptaan Allah dari satu sumber misalnya Adam, beraneka rupa etnis anaknya dan bentuknya, termasuk manusia purba juga keturunan Adam, itu justru untuk menunjukkan kehebatan Allah, kreativitasnya Allah, maha seninya Allah. Orang seniman itu kan tidak hanya menciptakan lukisan yang indah-indah saja, lukisannya mengerikan pun itu juga karya seni. Seperti film horor itu kan topengnya kan itu sangat mengerikan, menakutkan. Itu kan apresiasinya di situ, tidak hanya topeng-topeng yang cantik dan ganteng saja. Nah, semata itu, Mbak. Baik, Pak. Terima kasih. Baik, ada lagi yang lain? Saya izin bertanya lagi, Pak. Ya, silakan. Kan seperti yang tadi pemahaman masing-masing orang kan berbeda, dan apabila kita memiliki pemahaman itu di dalam Al-Quran dan kita mengakui itu benar berdasarkan pemahaman kita, dan itu juga meningkatkan keimanan kita kepada Al-Quran dengan Allah, berarti kita tetap boleh mempercayai pemahaman kita walaupun itu mungkin berbeda dengan pemahaman yang lain. Yang penting kita semakin beriman dan beriman dengan Allah sama Al-Quran ya Pak ya. Iya. Yang terpenting itu memang itu. Menjadikan mengimani Al-Quran itu sebagai sebuah petunjuk. Wujud dari iman kita sebagai petunjuk, Al-Quran sebagai petunjuk itu kan ya dari persepsi kita terhadapnya dan aksi kita terhadapnya. Misal, petunjuk itu berfungsi petunjuk ya kalau kita ikuti petunjuknya. Petunjuk nggak akan berfungsi petunjuk kalau kita abaikan. Hanya kita disemprit polisi karena melanggar petunjuk-petunjuk lalu lintas, rambu-rambu lalu lintas. Ya konsekuensinya ya tetap ada, Mas. Jadi tidak hanya sekedar modal percaya saja, ya, tanpa ada reaksi. Syahadat tanpa ada sholat. Pengakuan tanpa ada ketaatan. Cinta tanpa ada pengorbanan. Jadi harus ada
persepsi, harus juga ada aksi. Tidak cukup persepsi saja. Abu Thalib itu hanya persepsi dalam hati, di batin, membela Rasulullah, mendengarkan Rasulullah, tapi nggak ada aksi secara verbal, menyatakan syahadat, walaupun aksi perbuatannya selama ini yang mendukung Rasulullah, itu saja direspon oleh Allah dengan neraka. Jadi hati, emosi itu harus terpersepsi juga, dan juga harus terreaksi juga dari dalam perkataan dan perbuatan. Itulah iman. Iman itu apa yang kita yakini, apa yang kita ucapkan, dan apa yang kita lakukan paralel. Jadi kalau kita nanti mendapatkan ujian-ujian soal-soal tentang sains yang bertentangan dengan agama, nggak apa-apa, itu jawab aja sebagaimana diajarkan. Anggap aja kita itu terpaksa dan dipaksa. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali yang dipaksa sementara hatinya menyatakan sebaliknya, Allah akan mengampuninya. Ini kan sudah sistematis terstruktur ya. Kalau kita nggak menjawab sesuai dengan apa yang diajarkan, kita nggak lulus. Kita akan dipersulit terus-menerus. Anggap aja kita dalam kondisi yang darurat, yang dipaksa. Dosanya yang memaksa, bukan yang dipaksa. Berlaku hukum darurat. Nah, agar supaya kita tidak terkena hukum mendukung apa yang salah tadi yang dipaksakan kepada kita, ya kita jangan memaksa orang lain juga untuk mengakui apa yang kita dipaksa untuk mengakui. Istilahnya mengajarkan juga gitu loh. Nggak usah diajarkan, sampaikan aja apa adanya. Versi Al-Quran begini, versi sains begini, silahkan pilih yang mana. Kita sebagai umat Islam ya harus tegas, tentunya versi Al-Quran itu yang harus kita utamakan dan kita pilih. Misalkan begitu ya sikap kita itu. Demikian, Mas. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Kalau tidak ada, saya cukupkan. Ada lagi yang lain? Silakan, Mas Randy. Mau bertanya, kenapa alasan babi itu diharamkan? Itu karena kan gaya hidupnya kan jorok. Terus kalau seumpama diternak dengan gaya hidup yang bersih, apakah masih disebut haram? Sedangkan di dalam penelitian juga, di dalam babi itu terkandung sejenis parasit yang tidak bisa mati. Tetapi di binatang ternak-ternak yang lain juga ada parasit seperti itu. Dan kenapa binatang ternak seperti sapi dan kambing itu menjadi halal, padahal juga terdapat parasit seperti itu? Ya, konsep hukum dalam Islam itu capaian yang utama. Nanti kita akan bahas di tema filsafat hukum Islam. Capaian utama dalam penerapan hukum Islam itu adalah ketaatan. Yang kedua baru kemaslahatan, baik dan buruknya, manfaat dan tidaknya, itu nomor 2, Mas. Yang pertama itu ketaatan dulu. Kita uji ketaatan, taat apa tidak itu. Sama seperti perintah sujud iblis kepada Adam, itu bukan manfaatnya sujud kepada Adam atau siapa Adamnya, kenapa aku harus sujud, bukan. Siapa yang merintahkan? Allah. Jangan lihat apa yang diperintahkan. Adamnya, memang kalau kamu melihat Adamnya, kamu tidak akan mau sujud karena sujudmu itu hanya untuk Allah, betul. Tapi lihat siapa yang merintahkan. Jangan apa yang diperintahkan. Nah, maka dari itu unsur utama dalam hukum Islam itu ketaatan dulu. Loh, kenapa kok ketaatan? Karena didasari kemaslahatan. Pasti apa yang diperintahkan mengandung dominasi kemaslahatan dan apa yang dilarang mengandung dominasi kemudorotan. Cuman kita saja masalahnya mampu menemukan dominasi itu atau tidak, atau belum. Itu masalah teknologi. Sebagai bukti, semakin diteliti, babi itu semakin layak tidak dikonsumsi. Karena semakin banyak ditemukan hal-hal yang membahayakan manusia ketika mengkonsumsinya. Dulu hanya cacing pita, tapi setelah cacing pita bisa diatasi dengan pemanasan, ditemukan lagi bahaya-bahaya yang lain, diantaranya penyakit karakter yang menular dari babi yang tidak bisa diolah dengan cara memasak dengan sekian derajat.
karakter buruknya itu yang cepat menular, di samping penyakit-penyakit bawaan yang cepat menular dari babi dibanding dengan binatang-binatang yang lain yang kita konsumsi. Karena kesamaan DNA dan sebagainya, kedekatan itu ya, sehingga transplantasi organ babi itu lebih diterima tubuh manusia dibanding transplantasi organ kera yang lebih mirip secara tekstur dengan manusia. Nah, keterterimaan, acceptable organ transplantasi organ babi itu mengandung konsekuensi lebih cepat menularkan karakter buruknya dan penyakit-penyakit bawaan. Nah, karakter buruk ini apa saja? Di antaranya babi itu cenderung memilih suatu yang kotor daripada yang higienis, suatu yang busuk daripada suatu yang fresh, suatu yang orientasi seksual yang menyimpang, maksudnya sesama jenis daripada yang walaupun ada lain jenis. Itu yang penelitian menyatakan seperti itu. Ini kecenderungan itu sifat dasar, tidak akan bisa hilang. Ya, kecenderungan manusia itu manusia, kecenderungan hewan itu hewan. Itu ciri khas karakteristik yang tidak bisa hilang dari masing-masing jenis ciptaan. Nah, dalam babi itu kecenderungan itulah yang mampu menular cepat kepada manusia dibanding hewan-hewan lain yang kita konsumsi. Itu masalahnya di situ, Mas. Pasti nanti akan banyak lagi ditemukan. Sementara itu yang membuat orang berpikir kembali untuk mengkonsumsi babi setelah mampu menaklukkan cacing pitanya yang ada di dagingnya tadi. Nanti semakin diteliti, semakin ditemukan lagi pasti. Itulah bukti bahwasanya Allah itu ketika melarang sesuatu bukan tanpa sebab ya, kemaslahatan atau kemudaratan. Pasti Allah tidak akan melecehkan sendiri perintahnya, titahnya dengan mampu diatasi oleh manusia apa-apa yang menjadi larangannya, kemudian membuat Allah itu terhina dengan itu, manusia merasa lebih pandai dari Allah misalnya. Tentu Allah dengan Maha Kuasa dan Maha Pengetahuannya akan membuktikan kelayakan sesuatu itu diharamkan. Tinggal kita sebagai muslim untuk terus mencari bukti-bukti kelayakan babi itu diharamkan dari hal-hal yang membahayakan yang selama ini ditemukan. Pasti ada lain yang tersembunyi yang kita belum tahu. Itu etika sebagai muslim, Mas. Jangan konsumsi dulu, ketaatan dulu ya, sambil kita meneliti. Terus mencari bukti. Jangan terprovokasi, mudah terprovokasi. Misalnya loh, kalau dikawin silang aja babi dengan kambing, nanti kan jadi bentuk yang baru lagi, jenis baru lagi yang bukan babi intinya. Berarti kan halal karena jenisnya kan bukan babi gitu kan. Gimana kalau begitu? Nanti akan kita terprovokasi lagi. Tetap babi itu kemutlakannya pada fungsinya ya, apapun yang terderivasi darinya itu akan terpapar oleh hukum keharaman, misalnya begitu. Sehingga diolah model apapun, direkayasa model apapun, dia tetap haram untuk dikonsumsi. Itu akibat dari kita mendahulukan ketaatan untuk kita kemudian menguatkan dengan penelitian. Apakah betul dampak-dampak buruk itu hilang total ketika dikawin silangkan dengan hewan lain misalnya. Demikian Mas, strategi kita menyikapi hukum Islam. Baik Bapak, terima kasih atas penjelasannya. Ada lagi, Mas Aufal? Pak, izin bertanya tapi tidak dalam konteks, Pak. Apakah di dalam sejarah ada orang kafir masuk surga, Pak? Orang mati dalam kondisi kafir. Nggih, Bapak. Kafir itu istilahnya ada dua ya. Kafir luar dari Islam atau umat Islam yang tidak taat dengan aturan-aturan Islam. Itu juga kategori kafir. Maksudnya kafir nikmat. Kufur nikmat. Tidak mengeluarkan dia dari Islam. Nah, untuk kategori yang pertama itu tidak akan bisa masuk surga. Dan kategori yang kedua itu bisa. Setelah terkompensasi dosanya di neraka, karena kemaksiatannya tadi ya, dia bisa masuk surga dengan imannya.
dengan Islamnya. Jadi kategori kufur itu ada dua, Mas. Kufur nikmat dan kufur millah. Kufur nikmat itu ya orang Islam tapi bermaksiat. Kufur millah itu orang yang keluar dari Islam. Yang nggak masuk surga itu yang kufur millah, yang keluar dari Islam. Apapun perbuatan baiknya, tidak akan Allah perhatikan, pedulikan karena dia tidak mengakui sebagai Tuhan. Yang Esa atau Islam ya. Begitu, Mas. Tapi ada kecualian tidak, Pak? Soalnya saya pernah mendengar, Pak ya. Katanya saya pas itu gini, Pak. Di zaman antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad, kan itu ada suatu zaman, Pak, di mana tidak ada nabi yang diturunkan oleh Allah. Nah, terus meskipun ketika di zaman itu meskipun orang itu bermaksiat, berzina gini, dia itu akan termaafkan karena tidak ada seorang yang dapat dicontoh, Pak. Nah, itu gimana, Pak? Ya istilahnya itu ahlul fatrah, orang yang hidup di dua masa kekosongan antara kenabian ya, antara nabi yang lama dengan nabi yang akan datang itu dia hidup di antara dua masa kosong itu namanya ahlul fatrah. Menurut ulama mengatakan orang itu bebas dari pertanggungjawaban akan dosa-dosanya, begitu ya. Sebetulnya tidak. Al-Quran secara tegas mengatakan kullu nafsin bima kasabat rohina. Setiap jiwa akan bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Walaupun dia tinggal di pelosok pedalaman, nggak ada informasi tentang Nabi, kitab suci, dia akan diminta pertanggungjawaban dengan nurani dan logikanya. Sejauh mana dia mampu menemukan hakikat ketuhanan dan mengidentifikasi kebenaran perbuatan baik dan buruk, itu akan dimintai pertanggungjawaban dengan logikanya. Masa dia membunuh orang nggak dibiarkan masuk surga? Nah yang dibunuh gimana masuk surga juga? Apa nggak protes? Enak aku yang dipateni padahal mlebu surga nih. Di mana letak keadilan Allah? Itu bertentangan dengan ayat ini dan sifat keadilan Allah. Kalau begitu orang saat itu begitu istimewa. Ada yang teristimewakan, ada yang terhinakan. Ketika orang terzalimi saat itu, nggak ada artinya dia itu terzalimi di hadapan Allah karena masa-masa fatrah. Itu kan bertentangan dengan logika nalar sehat, juga bertentangan dengan ajaran agama yang sebetulnya. Jadi maksud pertanggungjawaban itu, bebas dari pertanggungjawaban itu maksudnya bebas pertanggungjawaban dari syariat mengikuti agama nabi-nabi yang tidak datang kepadanya. Misalkan syariat sholat, syariat puasa itu kan nabi, harus ada nabi yang mengajarkan. Nah, dia terbebas dari tuntutan itu. Tapi bukan terbebas dari pertanggungjawaban amal baik dan amal buruknya. Dan juga keyakinannya terhadap Tuhan yang Maha Esa dengan logika dan nalurinya. Itu Mas, tetap dia masuk surga dan neraka sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Bisa dipahami Mas ya? Dan ini Pak, satu lagi Pak, kan gini Pak ya, memangnya ada orang pedalaman yang tidak tahu sedikit pun tentang Islam dan agama-agama lain Pak. Nah, itu apakah ketika nanti di akhirat dia itu disamakan dengan hewan, yaitu ketika mati di akhirat ya sudah gak ada gitu Pak? Oh enggak. Tadi ayatnya, kullun nafsin bima kasabat rahina. Setiap manusia akan diminta pertanggungjawaban terhadap amal perbuatannya. Nggak ada yang bebas pertanggungjawaban. Kalau dia ditanya, dia hanya bebas ditanya dari kamu umatnya Muhammad atau bukan. Itu nggak akan ditanya. Yang jelas memang dia bukan hidup di atau nggak dapat informasi tentang Muhammad misalnya, atau nggak ada informasi tentang Isa. Jadi dia nggak akan ditanya itu. Dia akan ditanya siapa Tuhanmu. Dengan logikamu, dengan nalurimu itu bagaimana engkau bisa meyakini adanya Tuhan yang Esa. Gimana kamu menggunakan logikamu? Enggak, aku nggak mau menggunakan logikaku selama hidupku. Aku hidup ya enjoy aja, foya-foya aja. Itu salahmu. Kenapa? Aku udah berikan perangkat
logika kok enggak kamu gunakan, ya kamu akan diazab. Karena tidak memfungsikan aplikasi sebagaimana fungsinya. Hanya mengunduh saja tapi enggak memfungsikannya. Nah, dia juga akan mengalami pertanggungjawaban pertanyaan kubur yang serupa walaupun materinya berbeda. Intinya sama, pertanggungjawaban. Apa kamu bunuh? Ya karena dia salah. Dengan logikamu, dengan nuranimu, kenapa kamu bunuh? Itu akan ditanya begitu. Kenapa kamu minum minuman keras? Karena enak. Loh, kan fungsinya merusak otak. Ya karena enak toh, Pak. Dihukum dia. Di mana otakmu? Di mana nalurimu? Kok nggak kamu gunakan untuk meneliti apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, mana yang bermanfaat, mana yang membahayakan. Sama, tetap diminta pertanggungjawaban. Intinya itu ya Mas, tidak ada manusia yang tidak dipertanggungjawabkan, dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Entah dengan cara dijadikan hewan, enggak ada. Sudah enggak ada lagi babi ngepet di sana. Itu di sini aja gitu. Untuk hukuman di dunia. Nanti ya dia kembali menjadi manusia lagi di alam akhirat, tidak lagi menjadi rupa babi ngepet ya, manusia yang dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu ya Mas ya. Iya Bapak, terima kasih. Saya kira cukup materi kita kali ini. Semoga bermanfaat dunia dan akhirat, dan mohon maaf kalau ada khilaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Pak. Barakallahu fiikum.